Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Herman. Untuk kali ini Pak Herman akan melanjutkan video yang kemarin ya, yang mengenai 3 komponen pada MySQL. Jadi untuk video kali ini Pak Herman akan lebih mendetail lagi menjelaskan dari ketiga komponen yang ada pada MySQL, yaitu DDL, dan juga nanti Pak Herman juga akan mencoba untuk mensimulasikan atau mempraktikkan cara penerapan dari masing-masing sintaks atau perintah yang ada pada DDL atau Data Definition Language. Oke, siapkan buku kalian untuk mencatat, untuk merangkum, dan kita mulai videonya sekarang. Jadi Pak Herman menggunakan 2 layar ya, layar yang di kamera sama yang layar yang di sini. Kita coba mulai yang kita coba pahami dulu ya. Dari kode-kode yang ada pada DDL. Kalau kita ingat materi yang kemarin itu kan DDL itu ada 3 kalau nggak salah ya, ada 3. Yang pertama ada create, kemudian ada drop sama alter. Kemudian yang pertama ini create di sini fungsinya adalah untuk membuat database dan juga tabel ya, membuat database dan membuat tabel. Untuk membuat database menggunakan create, langkah-langkahnya atau kodenya itu seperti ini strukturnya. Terdiri dari kodenya dulu yaitu create, kemudian database, berarti artinya apa yang akan kita buat adalah database dulu, kemudian nama databasenya. Kemudian ketika kita contohkan seperti ini, create spasi database db sekolah, jadi nama databasenya adalah db underscore sekolah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada create untuk membuat tabel baru. Strukturnya seperti ini lumayan agak panjang, jadi sama kayak tadi yang database, membuat database. Jadi create kemudian tabel, karena kita akan membuat tabel, kemudian nama tabelnya apa, kemudian dalam kurung ini kita gunakan untuk mengidentifikasi atau membuat kolom-kolom yang ada pada tabel. Jadi yang namanya tabel itu kan terdiri dari kolom sama baris. Jadi di sini kita buat kolomnya dulu. Di dalam tabel itu kolomnya ada apa saja, ada berapa, seperti itu. Misal di sini untuk penulisan dari kolomnya itu adalah nama kolomnya ya, nama kolomnya spasi tipe data. Tipe data itu kalau misal kalian ingat di pemrograman dasar di kelas 10 itu kan ada tipe data integer, kemudian float, itu sama yang kita gunakan di database juga hampir sama seperti itu ya. Jadi kolom tipe data, kemudian dalam kurung lagi panjang data, atau misal jumlah karakternya itu akan seberapa. Misal ada kolom yang namanya kelas itu untuk membuat nama kelas ya, nama kelas itu misal 11 hija 4, ada berapa huruf itu contohnya, ada berapa huruf dan berapa karakter. Nah itu yang namanya berapa huruf dan berapa karakter itu namanya panjang data, seperti itu. Ini contohnya seperti ini, create tabel, nama tabelnya tb underscore siswa. Jadi dalam pemrograman database itu sering kita istilahkan itu, kalau database berarti ya kita singkat db, kalau tabel ya kita singkat tb. Tapi kalau misal nggak pakai singkatan seperti itu juga nggak apa-apa ya, nggak masalah, nggak mengharuskan. Ini hanya sekedar hanya untuk membedakan, seperti itu. Create tabel tb siswa, ini nama tabelnya. Kemudian kolomnya misal di sini ada 2, kolom nis dan juga kolom nama, di mana nis itu kita gunakan karena nis itu nomor induk siswa itu kan biasanya menggunakan hanya angka isinya ya, isinya itu angka-angka nomor. Jadi kita gunakan tipe data integer yang fungsinya hanya untuk mengidentifikasi tipe data bilangan bulat, dalam bentuk bilangan bulat. Kemudian panjang datanya misal 10 ya, 10. Kemudian koma, nama, kolom nama. Kemudian karena nama itu terdiri dari huruf dan karakter ya. Misal karakter yang digunakan misal ada yang namanya naf'an ya. Biasanya kan pakai tanda petik yang di atas, itu kan namanya karakter. Jadi kita gunakan tipe datanya adalah varchar. Panjang datanya 100, kemudian kurung tutup lagi, kemudian titik koma.
Oke, seperti itu. Kalau misal nanti akan kolomnya ada 3, 5, 10 dan sebagainya, nanti tinggal di koma, kemudian nama kolom, tipe data, kemudian panjangnya berapa, koma, nama kolom, tipe data, panjangnya berapa, seperti itu ya. Tinggal dilanjutkan saja menggunakan koma. Kemudian sebelum kita lanjut ke yang selanjutnya, saya akan menampilkan macam-macam tipe data yang ada pada database. Di sini ada 7, yang saya tampilkan ada 7. Yang pertama ada integer ya. Integer itu jenisnya numerik atau nomoran. Fungsinya menampilkan bilangan bulat. Float sama numerik atau float dan double ya. Fungsinya sama, menampilkan bilangan pecahan. Date itu jenisnya date and time untuk menampilkan tanggal. Time itu jenisnya date and time, menampilkan waktu. Char itu tipe datanya jenisnya itu string untuk menampilkan string ukuran tetap karakter. Varchar itu string menampilkan string atau karakter yang ukurannya dinamis. Jadi kita bisa ubah-ubah panjang datanya dan segala macam. Yang sering digunakan sih seringnya adalah varchar. Kemudian ada teks itu string, ini hanya menampilkan huruf, tidak dengan karakter. Kalau varchar kan dengan karakter, titik koma, tanda petik, kemudian koma, tanda tanya, tanda seru dan segala macam, itu kan karakter. Kalau di teks itu hanya sekedar huruf saja, A sampai Z, seperti itu. Oke, kita langsung saja ke slide berikutnya. Yang selanjutnya adalah drop. Tadi setelah kita pahami create, kita lanjut ke yang drop ya. Drop itu juga fungsinya 2, menghapus database dan menghapus tabel. Untuk menghapus database, kodenya sintaksnya seperti ini. Drop database, nama database yang akan dihapus. Contohnya drop, tadi kan kita sudah buat database namanya DB sekolah. Berarti drop database DB underscore sekolah, titik koma. Kemudian untuk menghapus tabel, strukturnya hampir sama. Kalau misal yang drop untuk menghapus database, drop database. Kalau yang tabel itu drop table spasi nama tabel yang akan kita hapus, seperti itu. Contohnya adalah kalau kita tadi sudah membuat TB siswa, tabel TB siswa, berarti ya drop table spasi TB underscore siswa, titik koma, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah alter. Alter ini jenisnya ada banyak, kalau nggak salah ada 4 ya, ada 4. Yang pertama ada alter rename. Alter rename ini fungsinya untuk merubah nama tabel atau kolom. Di sini kita pelajari dulu yang untuk merubah nama tabel dulu ya. Merubah nama tabel. Struktur untuk merubah nama tabelnya adalah alter tabel, nama tabel, rename to nama tabel yang baru, nama tabel yang lama, nama tabel yang baru. Kemudian contohnya seperti ini. Kalau tadi kita kan sudah membuat tabel yang namanya TB siswa. Misal nama dari tabelnya itu yang TB siswa, itu akan kita ubah menjadi TB underscore student gitu ya misalnya. Jadi perintahnya, sintaknya itu adalah alter table TB siswa. TB siswa itu nama tabel yang lama, kemudian rename to TB student, nama tabel yang baru, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada alter add ya. Alter add itu fungsinya untuk menambahkan kolom baru. Ketika tadi kita pas membuat tabel itu mungkin lupa sebenarnya itu ada kolom yang harus kita buat, tapi pas membuat tabel yang pertama itu kita lupa untuk menyertakan, jadi kita bisa menambahkan dengan menggunakan kode alter. Strukturnya adalah alter tabel, nama tabel, kemudian add, kemudian kolom yang baru beserta tipe datanya dan juga panjang datanya. Contoh alter tabel TB siswa atau mungkin TB student, karena kita udah merubah nama tabelnya tadi ya. Alter tabel TB siswa, add alamat. Misal kita di sini tadi kan kolomnya baru ada nis sama nama, kita akan menambah kolom yang namanya alamat. Berarti ya alter tabel TB siswa, add alamat, tipe datanya kalau misal alamat kan huruf dan karakter ya, dan juga nomor. Jadi kita gunakan tipe datanya adalah varchar 100 misal seperti itu. Kemudian yang ketiga ada alter modify atau
fungsinya adalah merubah tipe data kolom tertentu ya. Tipe data kan tadi ada beberapa macam, ada varchar, integer, float, dan segala macam. Itu untuk kita merubahnya menggunakan alter modify. Kemudian strukturnya adalah alter tabel, nama tabel, modify, kemudian kolom yang akan kita ubah tipe datanya, kemudian tipe data yang baru kemudian panjang datanya. Contoh, kita akan merubah alamat tadi yang baru kita buat, kolom yang baru kita buat, yang tadinya varchar kita ubah menjadi char ya. Jadi caranya atau contoh penulisannya adalah alter tabel, nama tabelnya TB siswa, kemudian modify, kemudian alamat, nama kolom yang akan kita ubah tipe datanya, kemudian langsung tipe data yang baru yang tadinya varchar menjadi char, ditulis saja char dalam kurung 100 titik koma, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ada alter drop. Nah, alter drop ini untuk menghapus kolom pada suatu tabel. Strukturnya adalah alter tabel, nama tabel, drop kolumen ya, drop kolumen, nama kolom. Misal kita akan menghapus tabel alamat yang baru kita buat, kita hapus lagi misal. Jadi contoh penulisannya adalah alter tabel TB siswa, nama tabelnya, kemudian drop kolumen alamat. Tidak menggunakan penulisan tipe data dan juga panjang data, langsung nama kolomnya saja. Oke, seperti itu ya. Lebih jelasnya kita coba praktikkan menggunakan program yang digunakan untuk membuat database. Jadi kita lanjut di video selanjutnya. Oke, setelah kita belajar bersama-sama mengenai kode-kode yang ada pada DDL atau Data Definition Language, kita coba praktekkan, kita simulasikan untuk bagaimana cara menerapkan dari kode-kode yang sudah kita pelajari, yaitu kode grep, kode alter, sama kode drop yang ada pada DDL. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu untuk program yang akan kita gunakan, yaitu ada di sini yang namanya program SAM ya, program SAM ini ada 5 modul Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, sama Tomcat. Kemudian yang akan kita aktifkan di sini ada action start-nya, itu ada Apache sama MySQL. Kenapa nggak semua? Karena ya yang kita butuhkan cuma 2. Yang pertama Apache itu kita gunakan untuk mengakses program yang akan kita gunakan untuk mengetikkan dari kode-kode MySQL ya. Itu untuk Apache. Nama programnya adalah phpMyAdmin, modulnya adalah Apache. Kemudian untuk MySQL ini sendiri kita aktifkan, kita start, itu fungsinya untuk yang akan kita gunakan, bahasa yang akan kita gunakan nanti ketika membuat database adalah MySQL. Jadi kita start dulu ya. Kemudian kita tunggu. Nah, ini udah hijau, artinya udah bisa kita gunakan, udah berhasil di running ya. Kemudian kita minimize, kemudian yang namanya phpMyAdmin yang ada pada Apache, yang program yang akan kita gunakan untuk mengetikkan kode-kode MySQL-nya itu tidak terinstall secara desktop seperti program-program yang lain atau program yang biasa. Jadi untuk mengaksesnya adalah kita harus melalui browser. Kita gunakan di sini browser Chrome, browser yang sudah familiar ya. Kemudian baru di Chrome yang untuk menuliskan alamat di URL, kita ketikkan URL-nya untuk mengakses data. phpMyAdmin adalah localhost 280 phpMyAdmin. Kemudian kita enter. Nah, ini tampilan dari program phpMyAdmin. Tampilannya seperti ini. Jadi kalau misal kalian perhatikan hampir sama dengan Windows Explorer, dimana di sisi kiri ini itu hampir sama di kayak yang di ini, yang folder-folder, kemudian partisi-partisi disk seperti itu. Dan kita langsung saja untuk mengetikkan kode yang akan kita gunakan. Jadi kita akan membuat database yang baru dan juga tabel yang baru. Kita klik menu, di sini ada menu yang namanya SQL. Klik,
Dan tabelnya seperti ini, kita ketikkan kode atau perintahnya di sini. Jadi untuk membuat database, yang pertama kita membuat database, kode atau perintah yang digunakan sintaksnya adalah create ya, database. Nama databasenya tadi kita sesuaikan saja yang sudah kita pelajari, yaitu db_sekolah. Itu koma create. Kemudian kita klik go ya, go. Otomatis di sini akan ada database yang sudah kita buat yang namanya db_sekolah. Kemudian kita klik database-nya, kita akan membuat tabel baru. Kita klik database-nya, kemudian kita klik SQL. Sesuai dengan yang contoh saja tadi, kita akan membuat tabel yang namanya TB siswa. Apa ya TB siswa? Jadi kita ketikkan perintahnya create tabel ya. Namanya tadi apa? TB siswa. Kemudian kita buat dulu misal 2 kolom saja ya, sesuai contoh ya. Ada nis, karena nis itu biasanya angka, pakai tipe apa, datanya adalah integer. Panjang datanya kita buat 10 saja. Dan dengan nama karena huruf dan karakter, maka kita gunakan tipe datanya adalah varchar. Panjang datanya karena nama itu biasanya sama panjang, gunakan dan tutup lagi jadi koma. Kemudian klik go. Kemudian sudah ada di sini kalau kita lihat itu tabel yang cuma ada kolomnya saja, baris kolomnya saja, itu kolom list sama kolom nama. Kemudian oke, sebelum kita praktikkan yang verb, kita praktikkan dulu yang alter ya. Kita coba yang alter. Pertama adalah alter rename. Alter rename kita klik tabelnya, kemudian klik SQL, kemudian ini dihapus saja. Kemudian kita akan merubah di sini di yang materi yang sudah kita pelajari adalah merubah nama tabel menggunakan alter rename dari nama tabelnya itu TB siswa menjadi TB student. Oke. Kita ketikkan perintahnya alter tabel. Untuk membuatnya. Nama tabel yang lama adalah TB siswa, akan di rename to nama tabel yang baru misal TB student. Kemudian kalau yang seperti ini berarti nggak usah diisi kolomnya ya, cukup seperti ini kan, cuma sekedar merubah nama saja. Kemudian kita go. Nah ini akan berubah jadi TB student seperti itu. Kemudian alter yang kedua ada alter add ya. Alter add itu fungsinya untuk menambahkan kolom baru. Tadi kan kolomnya baru sekedar ini sama nama, misal kita akan tambah yaitu alamat dan juga nilai, misalnya alamat dan nilai. Alamat dulu alamat dulu. Kita klik tabelnya, kemudian SQL, kita tambah kolom yang baru, pakainya alter add ya, alter tabel, nama tabelnya itu baru jadi TB student ya. Kemudian add kolom barunya, misal tadi namanya apa, alamat itu kan biasanya huruf dan karakter, berarti tipe data yang digunakan varchar 200 karena alamatnya judulnya panjang 200 dan koma. Dan kita go. Nah ini sukses. Kalau kita diklik tabelnya, kita coba lihat itu udah ada namanya alamat seperti itu. Nah Pak, misal ada pertanyaan, apa kalau misal saya menambahkannya mau langsung 2 atau 3 sekaligus, bisa saja kita klik SQL dulu, lalu kita akan tambahi golongan darah sama agama sama kayak tadi, alter tabel, nama tabelnya tadi TB student, kemudian add ya, add kolomnya tadi apa yang selanjutnya, golongan darah, golongan darah. Nah dalam penamaan kolom itu nggak boleh sama spasi ya, nama kolom, nama database, nama tabel itu nggak boleh sama spasi. Kalau ini ya berarti dipakainya pakai ini aja, underscore aja, garis bawah aja. Golongan darah itu kita gunakan varchar saja. Golongan darah kan cuma AB ya, panjang-panjangnya ya, cuma 2 saja.
titik koma, kemudian kita enter lagi. Nah, tulis lagi Bagaimana pemirsa? Mudah bukan untuk membuatnya? alter tabel. Misal mau kita tambahkan alamat ya. Alamat sudah, agama sudah. Agama pacar misal 10. Kita tambah lagi, misal ada cita-cita misalnya TP student at cita pacar tag panjang kita 100. Oke, sudah seperti ini baru kita go. Nah, ini udah sukses. Kita coba lihat di tabelnya akan bertambah NIS, nama, alamat, pengendara, agama, cita-cita. Seperti itu ya, paham ya? Oke, yang selanjutnya yang ketiga alter modify, yang fungsinya untuk merubah tipe data ya. Merubah tipe data pada kolom tertentu. Misal kita akan merubah tipe data NIS ya, yang tadinya integer menjadi varchar ya. Kita klik tabelnya, kemudian SQL, kita ketikkan perintahnya alter tabel, kemudian nama tabelnya, kemudian modify kolomnya tadi yang akan kita ubah sebenarnya kan misal NIS langsung saja. NIS-nya tadi kan integer, kita ubah menjadi varchar 10. Kemudian kita Kemudian di sini untuk membuat tes saya sudah menambahkan. Nah, kalau kita lihat berarti kita lihatnya itu tipe data dari masing-masing kolomnya itu di struktur ya, Nah, tadi yang strukturnya tipe datanya di list itu integer, ini udah berubah menjadi varchar seperti itu. Dan kita praktik yang terakhir, itu alter drop. Fungsinya adalah untuk menghapus kolom. Nah, misal kolom yang akan kita hapus, misal kolom cita-cita ya, kan tidak penting. Misal kita langsung saja alter tabel, nama tabelnya itu TP student, kemudian drop kolom, nama kolomnya misal cita, titik koma, go. Langsung kita oke aja. Oke, selanjutnya setelah kita pelajari alter, kita ke yang kode dari DDL yang terakhir, yaitu drop, menghapus database dan menghapus tabel ya. Kita hapus tabelnya dulu, coba kita TP student ini kita hapus. Caranya kita langsung ketikkan kodenya drop, kemudian tabel, nama tabelnya apa, TP student, kita hapus, go. Oke, akan terhapus, hilang ya. Kemudian kita hapus database-nya, kita ketikkan drop database dp sekolah, ragu. Nanti untuk database yang dp sekolah udah hilang, terhapus. Oke, seperti itu. Semoga walaupun tadi mungkin Pak Herman menjelaskannya nggak lumayan cepat, biar nanti durasinya nggak terlalu lama, semoga kalian bisa paham. Dan kalau misalnya nanti ada kesempatan, insya Allah kita semoga bisa lekas hilang ya corona, jadi kita bisa PJJ kita hilangkan seperti biasa, kita masuk sekolah, kemudian kita bisa praktek teman-teman. Oke, seperti itu dulu dari Pak Herman. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sini untuk membuat tes saya sudah menyiapkan air yang panas dan